إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tanpa harus musyawarah dengan orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala mematikan kita juga tanpa harus izin kepada diri kita. Kita ini adalah ciptaannya Allah, kita ini adalah makhluknya Allah. Makhluk lemah, tidak pernah mengharapkan kita ini lahir di dunia ini. Tetapi kalau Allah kehendaki kita lahir, maka kita pun juga akan lahir di dunia. Setelah kita ini lahir di dunia dan hidup di dunia, merasakan kenikmatan dunia, sehingga hati kita begitu mencintai dunia. Hati kita mencintai orang-orang yang ada di dunia ini. Kita cinta kepada istri kita, cinta kepada ayah kita, ibu kita. Kita cinta kepada saudara-saudara kita dan anak-anak kita. Tapi kalau Allah menghendaki supaya kita meninggalkan dunia, maka kita tidak akan bisa menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita pun harus meninggalkan dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh orang yang hidup di dunia, dia menginginkan kehidupannya adalah kehidupan yang sukses. Sukses di dunia ini. Artinya apa? Artinya di dunia pengen merasakan kebahagiaan, pengen sehat yang tidak ada sakitnya, pengen kaya yang tidak ada melaratnya. Itulah semua orang cita-citanya seperti itu. Pengen mempunyai istri yang cantik dan tidak ada tuanya, terus cantik terus, kekal kecantikannya. Kalaupun mungkin istrinya akan menjadi tua, dia pun bisa ada gantinya lagi, yang lebih muda lagi, tambah yang lebih muda lagi. Kepengenannya seperti itu, sehingga bisa diperbaharui istrinya. Hadirin, kalau anak, dia pun juga pengen anak-anaknya ini menjadi anak-anak yang soleh, penurut dan membantu orang tuanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menciptakan keadaan kita, itulah yang menentukan keadaan kita. Kalau Allah sudah tentukan kepada diri kita ini melarat, maka siapa yang akan dapat menjadikan kita kaya? Direwangi kerja, membanting tulang-tulang sampai dibantingi patah-patah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pun tidak akan menjadikan dirinya kaya. Anaknya disekolahkan di sekolahan-sekolahan yang favorit, sekolahan yang hebat-hebat di luar negeri. Tetapi kalau Allah kehendaki anaknya menjadi anak-anak yang nakal, datang dari luar negeri, sudah sekolah, menghabiskan uang bapaknya, sampai ke rumah itu malah berdoa supaya bapaknya cepat mati biar bapak diambil warisannya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kepengenannya manusia juga seperti istrinya cantik terus menerus. Tetapi apa bisa dibuat? Allah Subhanahu wa taala berkehendak wanita kalau sudah 30 tahun sudah mulai jelek katanya. Enggak tahu, wallahu alam, katanya seperti itu. Dan insya Allah memang seperti itu. Ada cerita seorang dokter, dia ini orang yang pinter, seorang dokter, orangnya pinter sekali. Maka dia itu menginginkan anak
tapi dokternya sayangnya pinter tapi buruk rupa gitu loh. Sehingga untuk memperbaiki keturunan, maka dia ini pengen mencari wanita yang cantik supaya anaknya itu pinter dan ganteng gitu. Pengennya seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Yang keluar adalah anaknya sudah jelek, bodoh lagi seperti ibunya katanya. Siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu begitu lemah sekali manusia ini. Mau buat apa manusia ini? Maka hadirin, kalau kita ini tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Memang seorang hamba pantasnya hanya satu saja yang dikatakan, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami ini menyembah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah menasihati kita umat ini, yaitu nasihatnya kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta. Sebagian riwayat la yubda'u bihamdillah fa huwa aqta atau abtar. Hadirin, setiap perkara baik tidak dimulai dengan bismillah atau alhamdulillah, maka barokahnya akan terputus. Apa maksudnya ini? Apa ini? Maksudnya ini apa? Maksudnya di dalam melakukan apapun hendaknya kita itu minta pertolongan kepada Allah. Kita mau keluar dari rumah, maka kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Minta pertolongan kepada Allah supaya keluarnya itu tidak menjadi keluar yang mencelakakan dirinya. Sebaliknya keluarnya ini keluar yang akan menjadi barokah untuk dirinya dan keluarganya. Kalau kita makan, maka kita pun dianjurkan supaya mengucapkan bismillah. Supaya apa? Supaya makanan yang kita makan ini barokah, sehingga makanan itu menjadi tenaga, yang tenaga itu akan mendorong diri kita ini untuk beribadah. Kalau tidak barokah, maka makanan itu mungkin juga akan menjadi tenaga, tetapi tenaga yang akan mendorong syahwat dia untuk berbuat kemaksiatan. Atau mungkin makanan ini akan masuk dalam tubuh, tetapi makanan itu tidak dibarokai oleh Allah, sehingga bukan tenaga yang didapatkan, tapi justru penyakit yang didapatkan. Maka penyakitnya orang zaman sekarang itu aneh-aneh. Ada penyakit katanya kelebihan gula. Itu apa gula, sak pabrik gula itu sudah dimakan apa gimana, saya enggak paham. Itu jelas penyakit kokean mangan, ringkasnya seperti itu. Apakah namanya itu penyakit gula, apakah namanya penyakit darah tinggi, apa berbagai macam penyakit. Ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, penyebabnya adalah dari makanan. Mungkin saja itu adalah makanan yang dulunya pernah dimakan tanpa bismillah. Maka hati-hati itu. Kelihatan makanan enak, matanya melilik, wis lali Gusti Allah. Makan lalap sak lengser-lengseri pisan. Kalau mampu, tapi karena enggak mampu ya hanya dimakan aja. Kalau seumpama orang itu mengucapkan bismillah begitu, maka akan terjadi masya Allah begitu banyak barokah. Katanya pengen anak yang soleh, tetapi ketika menikah, mengumpuli istrinya, sudah lupa segalanya itu, sudah ngawur gak karuan. Coba, loh kenapa? Apa kamu gak baca bismillah kok anakmu begitu nakal seperti ini? Sudah gak ingat sama sekali itu, sudah gak ingat itu. Ya itu. Ternyata penyakitnya itu sama kamu itu.
Hadirin Allah Subhanahu wa taala, seumpama seseorang itu menikah kemudian mengucapkan bismillah, minta kepada Allah supaya dikasih anak yang soleh sehingga tidak ada setan yang ikut mengumpuli istrinya. Hadirin, maka timbul anak-anak yang soleh. Itulah kenapa orang-orang zaman dulu, zaman sahabat, zaman tabi'in itu anak-anaknya itu kebanyakan kok orang-orang soleh gitu. Sedangkan zaman sekarang itu kok kebanyakan semoga saja orang soleh juga sama. Jangan lupa bismillah. Nah, kadung lupa gimana? Ya dikodok lagi. Nanti pakai bismillah. Insyaallah pakai. Dikodok meleh mak niku. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini namanya yaitu minta pertolongan kepada Allah. Kalau kita ini sudah tahu diri kita ini siapa, enggak punya apa-apa, enggak bisa apa-apa, maka akhirnya minta pertolongan terus kepada Allah. Mau usaha pun juga harus minta pertolongan kepada Allah. Maka para ulama mengatakan kalau kamu mau usaha, maka hendaknya baca bismillah 1000 kali, alhamdulillah 1000 kali katanya. Karena sekalinya itu enggak mandi-mandi ya 1000 kali. Alhamdulillah ya 1000 kali biar barokah usahanya. Usaha kok enggak barokah itu kenapa itu? Loh, ternyata kurang bismillah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah Tuhan kita yang menciptakan kita, yang memelasi kita, yang selalu mendengarkan doa-doa hamba-hambanya yang mau berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila mana tanya kepada kamu hamba-hambaku mengenai aku wahai Muhammad, katakanlah inni qarib. Sesungguhnya aku ini adalah dekat dengan hamba-hambaku. Allah itu dekat dengan kita. Allah itu begitu dekat. Bagaimana tidak? Kita itu yang menciptakan Allah dan yang menggerakkan Allah. Yang mengatur kehidupan kita semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika kita melek, yang melekkan Allah. Ketika tidur, yang tidurkan juga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita ini. Begitu dekat dengan hambanya. Tetapi kalau hamba itu tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menjadi jauh. Hambanya jauh kepada Tuhan, tapi Allah selalu dekat dengan hamba-hambanya. Kalau hamba tidak mendekat kepada Allah, maka akhirnya dibiarkan saja, itu tidak ditolong sama Allah. Tetapi kalau dia itu sudah usaha kenalan dengan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf billahi fir raha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam keadaan longgar. Nanti kalau kamu dalam keadaan kesulitan, ganti akan dibantu sama Gusti Allah. Begitu janji Allah. Allah mendengarkan doa hamba-hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku akan mengabulkan doa-doanya orang yang mau berdoa kepada aku. Jadi kita doa kepada Allah. Apa-apa itu doa. Apa-apa itu doa. Masuk doa, keluar doa, berdiri doa. Maka kalau orang itu duduk baru jagongan begitu, ya doa. Subhanakallah wa hamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Biar apa? Biar diampuni dosa-dosanya dalam majelis itu. Karena kadang-kadang orang itu habis jagongan, habis ngobrol-ngobrol itu banyak pembicaraan-pembicaraan yang sia-sia. Maka perlu orang itu kalau habis jagongan, habis ngobrol, maka ketika berdiri membaca kifarah majelis. Jadi doa, mana-mana doa. Ketika naik, berjalan, ada jalan yang naik, kita berzikir kepada Allah, ingat ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika turun, subhanallah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hamba yang menghamba akhirnya itu. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ini ada syaratnya. Doa-doa hamba
itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya yaitu bila mana hamba-hamba ini menyambut seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah. Allah menyeru kepada kita, infiru khifafan wa thiqala. Coba berangkat untuk memperjuangkan agama dalam keadaan ringan, dalam keadaan berat, berangkat, tetap berangkat saja. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka ditambahi al-fal wal yu'minu bi. Hendaknya ini iman kepada Allah, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah. Kalau hamba itu bertakwa, menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka hamba-hambanya juga akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang takwa maka seluruh masalah-masalahnya akan dikasih jalan keluar nanti. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizki akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Mau bergantung kepada Allah seperti gumantungnya burung itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikasih rizki seperti Allah ngasih rizki burung. Burung itu enggak pernah punya ijazah, enggak punya pekerjaan, bukan pegawai negeri. Pokoknya hanya zikir saja, Allah, 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 Allah. Itu mungkin bahasa burungnya seperti itu. Perasaan kita hanya ciat-ciat begitu saja, tetapi mungkin itu zikir itu Allah, Allah, Allah. Makanya kalau burung merpati kan suka kur itu bukan, itu uskur, syukurlah. Jadi bahasa kita alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka burung merpati itu akhirnya rizkinya banyak. Rizkinya banyak dan istrinya juga banyak karena zikirnya itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, betul. Orang itu kalau syukur akan ditambah-tambahi. Syukur ditambah-tambahi. Itu burung merpati itu. Enak, ayem, sehingga burung merpati itu keluarganya itu ayem burung merpati. Sampai dijadikan simbol cinta itu merpati itu. Karena apa? Saking ayemnya. Kenapa? Rahasianya apa? Rahasia itu saling ingat mengingatkan untuk mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Syukurlah. Alhamdulillah, itulah. Makanya burung merpati itu kalau berjalan selalu kepalanya kan begini, manduk. Alhamdulillah. Nah, jadi kita harus memahami seperti itu lah. Wong itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini berpikir permasalahannya. Kalau kita tidak pikirkan ya enggak paham. Diciptakan burung merpati ya enggak paham. Diciptakan ayam yang setiap hari membangunkan tahajud ya enggak paham. Ini ayam setiap hari kok berbeki wong turu wae katanya. Loh. Lah ayam itu sedang tahajud itu. Itu azannya ayam supaya kamu itu tahajud, lah kok malah diseneni. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Betul kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti kalian itu syukur kepada Allah, maka akan ditambah-tambahi nikmat, itu akan ditambah-tambahi lagi. Insyaallah nggih. Nah, di pertama kali kudu dikenali tenan iki pangerane awake dhewe niki. Kudu bener-bener paham niku. Allah Subhanahu wa taala niki kan Gusti Allah niku mulai banget teng hamba-hambanya. Begitu mulainya Gusti Allah, begitu sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, ini setiap hamba itu amal satu kebaikan saja. Sama Allah Subhanahu wa taala itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Bahkan akhir dilipat gandakan sampai 700.000 kali lipatnya. Dilipat gandakan sampai kelipatan-kelipatan yang tidak dapat dihitung oleh manusia, oleh makhluk semuanya. Hanya Allah yang tahu. Ini kok bisa begitu seperti itu? Iya. Dan orang itu kadang-kadang itu berbeda imannya kepada Allah, juga akan berbeda hasil dari amalannya.
Makanya kenapa baginda Nabi mengatakan para sahabat itu infaknya para sahabat sebiji kurma atau satu sok kurma itu dalam hadis itu lebih baik daripada infaknya selainnya yaitu segunung Uhud. Kok bisa berbeda? Kenapa? Ini yang ada yaitu amalan dalamnya itu. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau dilihat sholat dan puasa, maka kalian ini, yaitu murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud, bukan sahabat, orang setelah sahabat. Kalau dilihat sholat dan puasanya, kalian lebih banyak daripada para sahabat. Tetapi sahabat-sahabat baginda Nabi lebih baik daripada kalian. Loh, kenapa bisa seperti itu? Maka Abdullah mengatakan, karena mereka itu lebih mencintai akhirat melebihi kalian. Karena mereka itu lebih zuhud di dunia ini melebihi kalian. Coba, ini amalan hati. Ini amalan yang ada dalam hati. Itulah maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma fadalakum Abu Bakrin illa bima faqra fi qalbi. Abu Bakar tidak melebihi kalian kecuali disebabkan perkara yang ada dalam hatinya. Abu Bakar itu hatinya itu begitu hebat, amalan hatinya itu. Yakinnya kepada Allah itu sudah mentok sampai. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bersedekah, maka Sayyidina Umar datang bersedekah separuh hartanya. Abu Bakar datang bersedekah seluruh hartanya. Seluruh hartanya. Ketika Abu Bakar ditanya, wahai Abu Bakar, bila seluruh hartamu kamu keluarkan semuanya, mau sedekahkan semuanya, lah kamu ninggali apa sama keluargamu? Aku tinggali Allah dan utusannya Allah, kata Abu Bakar. Inilah Abu Bakar. Ya pantas saja nanti ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari kubur, maka tangan kanan beliau memegang tangannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini amalan hati. Kadang-kadang orang itu amalan bisa sama kelihatannya, tapi hasilnya nanti di akhirat itu berbeda. Dikarenakan apa? Amalan hati. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, beliau itu memakai pakaian kebalik. Memakai pakaian kebalik. Ketika beliau memakai pakaian kebalik, maka ada santrinya yang mengatakan, "Syekh, pakaiannya kebalik." Oh iya toh, oh iya kebalik, mau dibalik. Kemudian enggak jadi lagi, dikembalikan lagi. Loh, kenapa kok enggak jadi? Tadi waktu saya memakai itu karena Allah. Hatiku itu karena Allah aku memakainya. Sedangkan aku mau membalik pakaian ini karena kamu, ya enggak jadi. Saya mengumpulkan karena Allah saja. Nah, ini hati. Maka jadilah Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri Amirul Mukminin fil hadis. Jadi ulamanya itu orang ulamanya orang-orang zaman dulu. Sufyan Ats-Tsauri tabi'in. Ulamanya tabi'in. Karena apa? Ya ini beda, hatinya itu berbeda dengan hati kita. Ada seorang tabi'i tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hatinya ini berbeda dengan orang lain. Hatinya itu selalu terus manteng mengingati baginda Nabi. Istifadhah dengan nurnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatinya terus seperti itu. Maka walaupun tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi karena dia bertempat di Yaman sana dan baginda Nabi ada di Madinah, baginda Nabi kenal sama dia. Sehingga baginda Nabi pesan kepada sahabatnya yaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, mengatakan nanti kalau kamu ketemu sama Uwais Al-Qarani, maka hendaknya kamu minta didoakan sama dia. Itu doa dia itu makbul. Dong sahabat, bahkan pimpinannya para sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Ali kok suruh minta doa sama tabi'i, enggak pernah ketemu sama Kanjeng Nabi itu.
Ini kenapa ini seperti ini? Ini baginda Nabi pengen mengajari sahabat-sahabatnya bahwa amalan hati itu penting sekali. Walaupun nggak pernah bertemu dengan baginda Nabi, tapi hatinya selalu bertemu dengan baginda Nabi. Maka sampai baginda Nabi pun kenal. Hubungannya itu hubungan batin dengan baginda Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Uwais ini kalau dilihat perawakannya, maka perawakannya dia ini adalah orangnya kulitnya itu begitu hitam karena kena sinar matahari itu. Wajahnya juga tidak ganteng katanya. Kalau orang melihat itu banyak yang takut. Banyak yang takut katanya. Pekerjaannya adalah mengembala kambing. Hanya seperti itu, kelihatannya mengembala kambing. Suatu hari ketika beliau itu bepergian dengan kapal di tengah lautan, kapalnya itu uling. Udah ombak enggak karuan. Ada topan di tengah lautan itu. Maka Uwais Al-Qarani ini langsung meloncat dari kapal itu, mengatakan apa? Bismillah. Seperti yang saya katakan. Jadi bismillah itu ternyata itu Masya Allah, kalau yang mengucapkan itu orang yang hatinya itu ta'aluknya kepada Allah itu tinggi, ini berbeda ternyata dengan bismillahnya orang pempeng gampleng gitu. Bismillah, loncat dari perahu, berjalan di atas air. Bukan hanya itu saja, teman-temannya itu saya mengatakan, Uwais mau kemana? Mau pulang katanya. Aku mau pulang. Maka loh, lah kami ditinggal di sini. Lah ayo ikut. Lah nanti kecelep. Iki banyu iki, ngerti enggak? Katakanlah bismillah. Mereka yakin juga akhirnya. Karena melihat Uwais seperti itu, maka mereka akhirnya diikut yakin. Makanya orang itu kalau kumpulan sama orang yang ahli yakin, akhirnya ketut-ketut yakinnya. Orang itu kalau kumpulan sama orang penjual minyak wangi, makanya dapat wanginya. Tapi kalau orang kumpulan sama penjual pupuk kandang, ya akhirnya kecipratan teleke gitu aja. Nah, ini contoh. Nah, ini juga ketika meniki orang-orang di Kabal itu suhbah dengan Sayyidina Uwais Al-Qarani, maka akhirnya bismillahnya itu loh mungkin menjadi mandi juga, menjadi makbul. Bismillah mereka mengatakan semuanya, loncat semuanya dari kapal, pulang ke rumah jalan kaki. Coba sekarang dicoba bismillah itu ada kali itu dilewati aja bisa enggak ada. Kok masih ndelep 4 bulan lagi itu. Harus begitu itu yakinnya masih kurang itu. Makanya orang itu harus yakin ini amalan hati ini tidak bisa tidak, ini harus betul-betul mantap hati itu. Ta'aluknya kepada Allah, rabithahnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu ta'aluknya kepada Allah, rabithahnya kepada baginda Nabi dan kepada orang yang soleh itu betul-betul mantap, nanti akhirnya dia itu jadi apa-apanya jadi makbul. Doa-doanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kumpulan itu penting. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Jotakon marang kanca takono kang ngancani, sak temene kanca iku manut kang ngancani. Jadi orang itu kayak temennya. Kalau kumpulan kita itu sama orang-orang soleh ahli masjid mesti sholat. Kalau kumpulan kita itu orang-orang yang tidak sholat, nanti suatu hari ninggalkan sholat. Kalau kita ini kumpul terus sama orang gila, ya pancen kamu orang gila untuk di rumah sakit RSJ sana. Ya enggak? Siapa yang kumpul sama orang gila? Ya orang gila. Kalau kumpulannya itu sama ahli ilmu, ya memang dia itu ahli ilmu. Makanya orang bodoh tidak akan bisa kumpul sama ahli ilmu. Karena apa? Karena enggak sama pikirannya itu. Ahli makan tidak akan bisa kumpul dengan ahli puasa. Dan satunya makan terus, satunya puasa terus. Ya enggak akan bisa kumpul. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini pengen menjadi orang yang soleh, kumpullah dengan orang soleh.
Kalau kita pengen menjadi ahli puasa, kumpullah dengan ahli puasa. Maka kita pun juga akan puasa bersama mereka. Kalau kita pengen jadi ahli tahajud, kumpullah dengan orang-orang ahli tahajud. Kalau kita pengen menjadi ahli pejuang-pejuang agama, maka hendaknya kita juga berkumpul dengan para pejuang agama. Ya, orangnya seperti itu. Ada seseorang hijrah di sana, di Habasah sana, bersama para sahabat pada zaman itu. Tapi orang ini punya kebiasaan, orangnya itu agak gaul gitu. Orang gaul ini berbahaya itu, semua digauli masalahnya itu. Apa yang terjadi? Dia itu akhirnya kumpul-kumpulan sama orang Habasah, padahal orang-orang Habasah bukanlah orang Islam, mereka adalah orang-orang Nasrani. Teman-temannya semua kumpul bareng sama orang-orang Islam. Dia kumpul sama orang-orang Nasrani. Akhirnya minum-minum bareng sama orang-orang Nasrani. La haula wala quwata illa billah. Di akhirnya itu loh kok dia itu keluar dari Islam masuk agama Nasrani. Coba. Nah, kumpulan itu penting sekali. Maka silaturahim ke tempatnya orang Islam, silaturahim ke rumah-rumahnya orang Islam, berkumpul-kumpul di masjidnya orang Islam karena agama. Loh, ini menguatkan iman seperti ini. Saling cinta mencintai dengan orang Islam, menyempurnakan iman. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ila syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum absus salama bainakum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu semua tidak akan bisa masuk surga sehingga kamu menjadi orang-orang yang beriman, sehingga kamu beriman, dan iman tidak akan sempurna kecuali kamu saling cinta mencintai dengan orang Islam. Ini penting. Ini penting. Seorang sahabat Ansor, sebagian riwayat ini adalah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepada sahabat-sahabatnya, sebentar lagi akan datang seseorang yang dia itu termasuk ahli surga katanya. Ketika yang datang itu salah satu sahabat Ansor atau Sa'ad bin Abi Waqqas, orang itu lagi habis wudu. Besoknya lagi baginda Nabi mengatakan sebentar lagi akan datang orang yang dia ini termasuk ahli surga. Datang orang itu lagi. Akhirnya Abdullah bin Umar penasaran, ini sebetulnya amalnya apa tuh orang ini? Akhirnya Abdullah bin Umar itu minta izin kepada orang itu untuk nginap di rumahnya. Nginap di rumahnya sehari, 2 hari, 3 hari, tidak dilihat amalan yang istimewa. Sehingga ketika penasaran, maka Abdullah mengatakan, wahai fulan, aku dengar baginda Nabi bahwa kamu itu termasuk penduduk surga, tetapi aku tidak melihat amalan istimewa pada dirimu. Apa amalan yang kamu sembunyikan? Aku tidak menyembunyikan amalan apa-apa, ya begini aja aku ini. Abdullah itu kira-kira. Maka dia mengatakan, kecuali satu, aku ini punya satu amalan. Sebelum aku ini tidur, seluruh orang-orang Islam yang mungkin di antara orang-orang Islam ada yang menyakiti diriku, semuanya aku ampuni, aku tak sepuro kabeh, tak halalkan semuanya katanya. Aku enggak pengen menyakiti orang Islam, tidak pengen yaitu menyusahkan orang Islam nanti pada hari kiamat. Oh ya ini, jadi saking cintanya kepada umat Islam, maka dia itu enggak pengen umat Islam susah gara-gara dia nanti di akhirat. Maka semua kesalahannya umat Islam kepada dia dihalalkan semua. Sudah halal enggak apa-apa, sudah halal enggak apa-apa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan baginda Nabi tadi, yaitu apa? Hatta tahabu, sehingga kalian semua saling cinta mencintai. Caranya bagaimana? Di antaranya supaya saling cinta mencintai, yaitu ifsya'us salam, menyebarkan salam. Assalamualaikum, itu menyebarkan salam.
menyebarkan salam. Salam itu luar biasa itu. Orang itu walaupun bencinya sama kamu enggak karuan, datangi assalamualaikum. Nanti dia belum jawab, datangi lagi assalamualaikum. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali, 40 kali, belum sampai 40 kali insya Allah akan menjawab waalaikumsalam. Nah, kalau masih kurang mandi lagi, kurang makbul lagi, kurang mujarab, nah kurang mujarab istilahnya, kurang mujarab, maka tambah lagi tahadu tahabu, salinglah kasih hadiah supaya saling cinta mencintai. Assalamualaikum, kasih hadiah minyak wangi, takut minyak wangi saya enggak mau. Kasih hadiah wedang kopi, ini kopi hadiah. Ini gimana? Takut. Senengane iki apa? Didelok. Sayangnya senengane rokok ya, enggak bisa saya mau ngasih rokok, jangan kasih hadiah rokok, jangan yang lain saja itu. Apa ini? Kasih duit saja kalau gitu. Nah, biasanya orang itu sukanya duit, itu enggak nolak itu kalau sudah duit itu. Yang penting apa? Tahadu tahabu, saling kasih mengasih hadiah, maka akhirnya saling cinta mencintai. Ucapkan salam, kasih hadiah, saling cinta mencintai, iman sempurna, masuk surga. Selesai. Ini penting orang itu hubungan dengan orang Islam, akhlak yang baik. Orang Islam, orang iman, ini semua ini adalah hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, wali-walinya Allah. Maka kita ini harus hati-hati sama orang Islam. Nah, orang Islam ini malati. Kalau kita menyakiti walinya Allah, Allah mengatakan dalam satu hadis qudsi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa menyakiti salah satu waliku, maka aku umumkan perang untuk dia. Maka hati-hati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan makhluk-makhluknya Allah walaupun hewan, itu semuanya itu kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus punya adab dengan makhluk-makhluk itu. Seseorang telah masuk neraka gara-gara kucing yang dia tidak punya adab dengan kucing ini. Kucingnya Gusti Allah ini. Maka seekor kucing telah ditali, tidak dikasih makan sampai mati, maka wanita itu akhirnya masuk neraka. Ini ada lagi seorang wanita ketemu sama anjing, anjingnya Gusti Allah. Nah, anjing itu sampai menjilat-jilat tanah saking merasa hausnya. Maka wanita berpikir, aku harus mengasih anjing ini minuman. Dia masuk ke dalam sumur, sepatunya dilepas, diisi air, kemudian diberikan kepada anjing. Diampuni seluruh dosa-dosanya, masuk surganya Allah. Coba. Kalau kita itu melihat Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, maka akhirnya kita itu hati-hati muasyarah dengan makhluk-makhluknya Allah. Muasyarah dengan hewan, gitu hewannya Allah. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat salah satu seorang sahabat itu mengganggu anak ayam. Di situ diceritakan anak burung. Maka burungnya itu melindungi anaknya. Maka oleh baginda Nabi mengatakan, jangan, tinggalkan. Jangan kamu ganggu anak burung. Maka hadirin, baginda Nabi mengatakan, dulu orang-orang zaman dulu itu burung itu dibuat kesenangan ditembak itu pakai panah. Zaman sekarang pakai tembak burung, tapi zaman dulu itu pakai panah, ditembak, dibuat sasaran. Maka oleh baginda Nabi dilarang, tidak boleh menjadikan makhluk hidup sebagai sasaran tembak. Tidak ada gunanya karena tidak hajat sebetulnya, hanya untuk buat marman, golek marman itu. Oleh baginda Nabi, hati-hati, ini makhluk Allah ini. Ini makhluk Allah. Jadi muasyarah sampai dengan hewan. Muasyarah apalagi dengan orang-orang Islam. Oh, hati-hati. Ada wanita-wanita lapor kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dilapori bahwa suami-suaminya sama banyak yang mukuli wanita-wanita.
Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khiyarukum fi ahlihi khiyarukum fi ahlihi. Orang yang paling dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling baik muasyarah dengan ahlinya. Khairukum li ahli. Kurang lebih seperti itu hadisnya. Wallahu a'lam. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik muasyarahnya dengan istrinya. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini punya istri semuanya, tapi baginda Nabi tidak pernah menyakiti istrinya. Baginda Nabi juga punya membantu, di antara Sayyidina Anas bin Malik. Kata beliau, Sayyidina Anas bin Malik, tangannya baginda Nabi adalah tangan yang lebih lembut daripada sutra, yaitu isyarah. Tidak pernah tangan baginda Nabi itu menyakiti Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala. Bahkan baginda Nabi itu nggak pernah nyeneni aja, itu nggak pernah. Sampai baginda Nabi itu mengatakan, kenapa kamu begini? Kenapa begini? Nggak pernah. Kepada Sayyidina Anas itu. Kalau menyuruh itu diterangkan dengan jelas sehingga yang disuruh itu betul-betul faham. Kalau yang belum faham, maka baginda Nabi diulang-ulang sampai 3 kali. Sampai yang diajak bicara itu faham. Itulah tertibnya baginda Nabi. Kalau yang diajak bicara itu ngomong, maka ditengklengkan. Apa didengarkan sungguh-sungguh oleh baginda Nabi. Itulah adabnya baginda Nabi dengan sahabat-sahabatnya, dengan pembantu-pembantunya, dengan istrinya. Itu adab baginda Nabi, muasyarah baginda Nabi. Begitu hebat muasyarahnya. Pantas saja maka baginda Nabi dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh-sungguh wahai Muhammad, engkau ini adalah mempunyai akhlak yang agung. Kalau dipanggil, yang manggil orang tua atau bahkan yang manggil orang anak muda atau bahkan anak-anak, maka jawabannya baginda Nabi adalah siap, katanya. Dengan ada siap, labbaik. Labbaik ini adalah artinya kurang lebihnya adalah siap. Saya siap khidmat, siap membantu. Coba. Kalau kita dipanggil sama anak kita, apa? No, enggak gitu, itu enggak sunnah. Sunnahnya kalau anak kita memanggil kita, maka kita jawabnya itu siap, saya siap membantu. Ada apa? Nah, begitu sunnahnya baginda Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membangun akhlak yang mulia ini dengan menghabiskan seluruh tenaga beliau. Habis-habisan beliau ini. Orang-orang Mekah ini orang-orang kasar dulunya ini. Maka mereka itu diajari kelembutan itu malah enggak faham. Malah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diusir dari Mekah. Datang kepada orang-orang Taif untuk mengajarkan kelembutan akhlak yang mulia. Orang Taif enggak paham, ternyata orang yang lebih kasar lagi. Mulai wanitanya, mulai laki-lakinya, wanitanya, anak kecilnya, semuanya melempari batu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba. Bukan hanya itu saja, ketika beliau itu sedang istirahat, tidur, maka orang-orang Mekah telah membuat makar membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dibunuh? Hanya karena beliau mengajarkan supaya orang itu berakhlak yang baik. Baginda Nabi diutus itu supaya apa? Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Diutus supaya menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Supaya orang-orang itu bisa tersenyum, biar enggak jadi orang yang garang-garang seperti itu. Hadirin, malah diperlakukan seperti itu sehingga beliau itu meninggalkan Makkah sampai ke Madinah, disambut oleh orang-orang Madinah. Dan ajaran baginda Nabi akhirnya diajarkan di Madinah. Dulu Madinah adalah Yasrib, tempatnya para begal di situ itu. Preman-preman di situ. Perkelahian, pembunuhan. Kayak apa saja serba darah di Madinah itu. Ketika datang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berubah di situ itu. Terjadi kasih sayang, Aus dan Khazraj yang dulunya itu bertikai terus-terusan berpuluh-puluh tahun, maka telah berubah menjadi saling sayang menyayangi. Kasih sayang hidup di Madinah sana. Dibangun ini kasih sayang ini dari bawah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Mulai banyak, mulai 1, 2 orang, 3 orang, 1 kampung, 2 kampung, sehingga kasih sayang itu merebak ke seluruh dunia ini. Ini telah dibangun dengan susah payah oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai ke negeri kita ini, sampai ke negeri kita, sehingga kita faham mengenai sedekah, kita faham pentingnya membantu sesama orang Islam, kita faham pentingnya melasi bocah cilik, kita faham pentingnya kalau menyembelih itu harus pakai adab sehingga tidak diperlihatkan pada teman-temannya, hewan-hewan teman-temannya itu pakai adab. Itu kan sunnahnya seperti itu. Dari mana itu? Itu dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua datang dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, tetapi ahlul batil ini juga berusaha supaya akhlak yang mulia, muasyarah yang baik ini dihilangkan semuanya. Sehingga anak-anak mulai memanggil ayahnya dengan nama ayahnya sendiri. Min, Paimin, Parman, dan begitu saja. Memanggil ayah dengan nama ayah tanpa ada adab. Di mana-mana diperlihatkan di depan kita, ayahnya berkelahi sama ibunya, ibunya berantem sama anaknya, di mana-mana itu. Diperlihatkan seperti itu, orang berantem di mana-mana. Ini adalah usaha ahlul batil supaya manusia itu kembali jahiliyah lagi. Supaya merebak lagi kekerasan di mana-mana. Supaya hilang semua kasih sayang ini. Supaya hilang semua adab. Sehingga guru tidak bisa nuturi murid-muridnya. Sehingga wong tua gak iso ngomongi anak-anaknya. Nah, ini sudah mulai terjadi. Itu anak-anak SMA itu ngomong di luar itu, guru ya neng kelas, neng jobo ya duduk apa-apa. Nah, kalau nanti di kelas itu dimarahi gurunya, di luar marah gurunya digiyepui malahan. Coba ini, dari mana ini pelajaran? Ini adalah dari setan pelajaran seperti ini. Kalau kita ini tidak segera mengembalikan akhlak yang mulia yang telah dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, maka yang terjadi keributan terjadi di mana-mana akhirnya nanti. Rusak semuanya nanti. Orang tidak kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tidak kenal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tidak kenal kepada akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Orang tidak akan kenal kepada adab. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala khusus dengan orang tua ini telah berpesan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Urusan dengan orang tua ini ya Allah Subhanahu wa taala ini langsung berpesan, hendaknya berbuat baik, hendaknya bermuasyarah yang baik, berakhlak yang baik dengan orang tuanya, terutama ibunya yang telah mengandungnya dengan penuh kesusahan, nyeboi, ngemii, wis ini terutama sama orang tua perempuan. Kalau seumpama orang tuanya itu tidak Islam, tidak kenal agama, kemudian memaksa anaknya supaya meninggalkan agama, maka fala tuti'huma, jangan engkau turuti, tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, di dunia ini tetaplah engkau temani kedua orang tuamu dengan baik. Coba, padahal orang tidak kenal agama. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa, kata Allah. Coba. Begitu pesan Allah SWT kepada orang-orang tua, kepada anak-anak ini supaya punya adab dengan orang tua. Kalau sudah kadung tua nggak punya orang tua gimana? Ya sekarang itu kalau kita itu amal agama, nanti orang tua kita juga akan mendapat pahalanya karena kita anaknya. Nah, kalau kita memperjuangkan agama, orang tua juga akan senang nanti di akhirat sana karena kita ini anaknya. Bagaimana Pak? Insyaallah ya. Insyaallah. Nanti kita ini mboten saged dereng saged khidmat teng tiyang sepuh kita kelan saestu-estu. Saiki khidmate sakniki diperlihatkan kita niki amal agama, merjuangne agama.